Itu Ayu lagi ngapain sih? Kok dia fokus banget? Dari sini nggak kelihatan videonya. Iya sama, nggak kelihatan juga. Tapi dia fokus banget sih. Perasaan dari tadi lihat HP begitu. Apa yang dia lihat ya? Jadi penasaran. Kayaknya itu video yang gak seharusnya ditonton deh. Kamu mau lihat lebih deket gak? Mau aja sih, tapi nanti kita ketahuan dong. Ah udahlah, serobot aja. Kamu ngapain di sini? Kok nggak bilang kalau mau ke rumah aku? Ya ampun, aku tuh nggak nyangka ya. Ternyata kamu lebih sering kesini ya. Masya Allah banget deh. Kamu itu bener-bener solehah. Kamu bisa aja, aku sama sekali nggak kayak gitu kok. Aku itu biasa aja Nilam, kamu jangan berlebihan kayak gitu ah. Aku itu nggak berlebihan. Kamu itu bener-bener panutan. Udah cantik, baik, alim. Kamu juga sering banget ke pengajian atau acara keagamaan. Aku cuma terbiasa aja kok. Aku juga baru belajar. Kamu jangan berlebihan kayak gitu. Aku jadi malu kalau kamu ngomong kayak gitu. Oh iya, kamu pulang sama siapa? Aku dijemput sama kakak aku. Jadi nanti paling aku pulang duluan. Tuh kakak aku udah datang. Aku duluan ya. Iya, kamu hati-hati ya di jalannya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng deh bisa menuntut ilmu bareng dia. Ayu itu emang orang yang Masya Allah solehah banget. Jangan terlalu sering memuji orang. Kamu kan nggak tahu aslinya dia seperti apa. Maksud kamu apa Jidan? Ayu orang baik kok. Aku udah kenal dia itu cukup lama. Dan selama ini gak ada tuh dia aneh-aneh. Dia gak ada tingkah yang mencurigakan juga. Bukan itu maksudnya. Aku cuma mau kamu jangan terlalu punya ekspektasi yang tinggi sama dia. Manusia itu dinamis. Kamu gak akan tahu besok dia akan jadi seperti apa. Kamu juga gak tahu hati dia kayak gimana kan. Justru kalau kita gak tahu hati seseorang itu kayak gimana, kita jangan seuzon dulu. Aku gak suzon, aku cuma mau kamu hati-hati itu aja. Jangan terlalu memuji manusia. Kalau dia itu suatu saat gak sesuai sama yang apa kamu pikirkan, takutnya nanti kamu malah kecewa. Wah, ini videonya romantis banget. Apa ya namanya kalau kayak gini? Romantis atau hot ya? Apalah itu, yang penting nikmatin aja. Yes, siapa sih ganggu banget tau nggak? Gak tahu apa kalau orang itu lagi seru nonton. Ganggu aja sih. Buka aja pintunya, nggak dikunci kok. Kenapa kak? Aku lagi sibuk nih. Kalau kakak nggak ada yang penting, mending keluar aja. Kamu itu sibuk apa sih dek? Dari kemarin kamu itu cuma ada di kamar seharian. Keluar cuma kalau ada makan aja. Kalau nggak cuma mau ke pengajian. Kamu tuh lagi ngapain? Kakak tanya. Ya ada lah, yang jelas aku sibuk kak. Please lah ngertiin aku. Aku cuma minta nggak diganggu kok, nggak minta apapun. Iya tahu, tapi kamu itu lagi ngapain? Kenapa kamu nggak keluar kamar terus? Apa yang kamu kerjakan? Kamu aja belum dapat kerja kok. Kenapa sih kak? Kak Surya itu kok campur terus? Ya terserah aku lah mau ngapain aja, nggak usah kepo. Kakak itu cuma khawatir sama kamu. Takut kalau kamu tiba-tiba kenapa-napa. Terus kakak juga nggak mau kalau kamu itu diam-diam melakukan hal yang nggak kakak inginkan. Maksudnya apa sih kak? Kakak pikir aku ngelakuin apa? Aku sama sekali nggak kayak gitu ya kak. Jangan asal kak ngomong. Jangan mikir yang aneh-aneh juga. Kakak bukannya mikir yang aneh-aneh, tapi cuma takut aja. Orang yang seharian sendirian bisa aja melakukan sesuatu, apalagi kalau itu sesuatu yang dilarang. Astagfirullah, pikirannya negatif banget ya. Aku nggak kayak gitu kak. Ada apa ini? Pagi-pagi kalian udah berantem aja. Kenapa? Ngeributin apa? Tahu tuh bu, aku kan cuma mau ngabisin waktu aku aja. Aku nggak mau diganggu bu. Masa cuma karena aku di kamar Kak Surya udah nuduh aku yang enggak sih? Bukan gitu bu, aku cuma khawatir aja. Banyak orang yang diem terus di kamar. Biasanya itu dia lagi ngelakuin sesuatu. Aku cuma takut aja kalau dia ngelakuin yang enggak bu. Tuh kan bu, Kak Surya yang negatif mulu pikirannya. Padahal aku cuma nonton. Salah gitu kalau aku cuma nonton. Ya kamu nonton apa? Apa yang kamu tonton coba? Sudah, kalian itu ya. Surya, biarkan adik kamu istirahat. Dia itu cuma butuh istirahat aja. Akhir-akhir ini kan kegiatannya juga banyak. Ya udahlah, biarin aja. Emang ibu nggak curiga dia nonton apa? Kalau dia nonton hal yang nggak senonoh gimana? Astagfirullah, adik kamu nggak mungkin kayak gitu. Jangan udah sembarangan, nggak baik. Udah ya, mending kalian sarapan gih. Ibu udah bikinin sarapan buat kalian. Makasih ya bu, ibu udah mau bantuin aku. Kak Surya itu emang suka bikin kesel. Masa aku dituduh kayak gitu sih? Aku kan anak baik-baik, gak mungkin aku kayak gitu bu. Iya, ibu tahu, tapi kamu jangan terlalu sering berdiam diri di kamar ya. Sesekali kamu bantu ibu atau kamu ada kegiatan di luar. Ibu juga khawatir sama kamu. Iya bu, tenang aja. Aku tuh cuma lagi malas keluar aja. Makanya aku kayak gini. Tapi nanti aku keluar kok sama teman-teman. Ya udah, mending sekarang kita sarapan yuk. Nanti keburu dingin, gak enak kalau udah dingin. Ibu duluan aja, nanti aku nyusul. Kemana
adik kamu itu? Kita udah harus pergi nih, ibu nggak mau telat. Tadi katanya di kamar mandi dulu, tapi nggak tahu deh Bu, dia dari tadi nggak keluar-keluar. Kebiasaan dia mah nggak pernah gercep. Kita nggak ajak dia aja udah telat ini Bu. Apalagi kalau kita ajak dia, aku yakin kalau kita pasti bakal berangkat malam. Hus, jangan ngomong kayak gitu. Adik kamu itu kan kalau siap-siap emang lama. Kamu yang sabar aja ya. Belain aja terus. Loh, kalian belum berangkat? Aku kira udah berangkat. Kita itu nungguin kamu tahu nggak? Ibu nggak bakalan mau berangkat kalau belum sama kamu. Ya udah sih, nggak usah marah. Aku kan nggak tahu. Udah, kalian ini masih aja berantem. Udah gede juga. Kamu yakin gak mau ikut? Ayo. Nanti kamu di rumah sendirian loh. Ibu bisa sewa mobil kalau kamu mau ikut daripada kamu di sini sendirian. Nggak apa-apa Bu, aku berani kok sendirian. Ibu nggak usah khawatir. Anak ibu ini udah gede. Lagian besok juga ibu pulang kan, jadi aman lah. Padahal ibu pengen banget kamu ikut. Tapi ya udahlah, kalau kamu nggak mau ikut, ibu juga nggak bisa maksa. Ibu duluan ya. Kalau ada apa-apa kamu langsung bilang aja sama ibu. Iya, siap Bu. Kita pergi dulu ya, kamu jangan bandel, jangan kelayapan, udah di rumah aja. Kalau mau pergi, rumahnya dikunci, jangan ditinggal gitu aja. Iya Kak, cerewet banget sih. Udah sana, nanti keburu macet di jalan. Asik, sendirian di rumah nih. Aku bisa nonton sepuasnya. Video mana ya yang belum aku nonton? Aku harus nonton semuanya. Gak boleh ada yang lihat. Nanti aku bisa diinterogasi lagi. Ayo. Nilam, ada apa ya? Malam ini aku mau ngajakin kamu buat ikut pengajian rutin lagi. Kamu ikut kan? Nanti malam kok kayak biasa. Aduh maaf ya, untuk hari ini aku nggak bisa ikut. Aku lagi banyak kerjaan, jadi lain kali aja ya. Aku juga mau istirahat. Memangnya kamu lagi ngerjain apa sih? Kok tumben banget kamu skip pengajian? Biasanya kamu yang paling rajin. Ini udah 2 pekan kamu nggak ikut loh. Ya, aku lagi sibuk aja, nggak ada yang lain kok. Kalau aku udah nggak sibuk, nanti aku ikut deh ya. Tapi sekarang aku lagi sibuk banget. Ya udah kalau kamu nggak ikut. Ini udah beberapa hari Ayu nggak ikut pengajian rutin. Sebenarnya dia itu kemana sih? Aku kangen sama dia. Coba deh kamu telepon dia lagi. Tanya beneran dia nggak mau datang. Aku udah ajak dia dari kemarin-kemarin. Pas aku ajak beli buku aja dia nggak mau. Aku nggak tahu kenapa dia jadi kayak gini. Cuman yang jelas dia itu kayak berubah. Gak tahu karena apa. Itu yang aku rasain sih. Dia selalu bilang sibuk. Gak tahu sibuk apa. Ini aneh, dia biasanya paling semangat loh. Tiba-tiba aja jadi jarang datang. Kalaupun dia sibuk, dia itu sibuk apa coba? Gak mungkin kan kalau dia itu sibuk kerja. Setahu aku dia itu nggak kerja loh. Nah itu yang aku pikirin juga. Dia itu kenapa nggak pernah ikut lagi? Dia nggak pernah loh ada alasan banyak kerjaan. Coba kamu telepon dia. Aku penasaran dia itu kenapa. Ya udah tunggu sebentar ya. Halo Ayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Nilam? Aku cuma mau tanya, kenapa jarang ke pengajian? Kalau kemarin kan kamu bilang banyak kerjaan. Kalau sekarang kenapa ya? Aduh Nilam, aku kan udah bilang sama kamu kalau aku itu sibuk. Iya, aku tahu kalau kamu sibuk, tapi kamu sibuk apa? Aku tanya ke ibu kamu juga, dia bilang kalau kamu itu belum dapat kerjaan. Terus kamu sibuk apa sih? Gak usah kepo, ini urusan aku. Yang jelas kamu gak usah ikut campur. Tuh, kamu lihat sendiri kan, dia itu emang udah berubah. Aku gak nyangka aja sih dia bisa berubah secepat ini. Kayaknya ada yang aneh, tahu nggak? Apa mungkin ada hal yang disembunyiin dari kita? Kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Surya, ada apa ya kak? Saya mau jemput Ayu. Ayunya masih ada di dalam. Maaf kak, dari awal Ayu nggak pernah ada. Dia itu beberapa hari ini nggak ikut pengajian. Lah, kok bisa? Dia itu udah izin loh ikut pengajian. Nggak mungkin kalau dia nggak ada di sini. Mungkin kalian kali yang nggak ketemu sama dia. Kita nggak mungkin gak lihat dia kak. Yang ikut pengajian rutin gak sebanyak itu. Jadi kita pasti tahu siapa yang datang, siapa yang enggak. Dan Ayu emang gak datang kak. Oh alah, ya udah. Makasih ya. Kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ada apa ya ini? Kira-kira Ayu kemana ya? Bu, Ayu kemana? Wah, bukannya dia ikut pengajian ya? Tadi dia izin ke ibu buat datang ke pengajian rutin. Nggak ada Bu, tadi aku juga udah ke masjid dan teman-temannya bilang dia nggak ada. Nilam sama Zahra juga nggak tahu. Ya ampun, itu anak kemana sih? Tadi izin sama ibu, cuma setelah itu ibu langsung ke dapur. Ibu nggak lihat dia lagi. Ayu, kamu ada di dalam. Kenapa bu? Kamu kenapa bohong sama ibu? Kamu bilang kalau kamu itu ikut ke pengajian, tapi kenapa kamu malah bohong? Aku ikut kok bu, cuman aku di sana sebentar aja, terus aku pulang lagi karena perut aku sakit. Kamu lagi nggak bohong sama ibu kan? Ya enggak lah bu. Hot banget nih videonya. Aku belum pernah lihat yang ini. Ini ada bedanya.
Itu Ayu lagi ngapain sih? Kok dia fokus banget? Dari sini nggak kelihatan videonya. Iya sama, nggak kelihatan juga. Tapi dia fokus banget sih, perasaan dari tadi lihat HP begitu. Apa yang dia lihat ya, jadi penasaran. Kayaknya itu video yang gak seharusnya ditonton deh. Kamu mau lihat lebih deket gak? Mau aja sih, tapi nanti kita ketahuan dong. Ah udahlah, serobot aja. Kamu ngapain di sini? Kok nggak bilang kalau mau ke rumah aku? Justru aku yang harusnya tanya. Kamu ngapain di sini malam-malam sambil ketawa kayak gitu? Kamu lihat video apa? Aku nggak lihat apapun kok. Kenapa kamu jadi kepo kayak gini sih? Kita cuma penasaran aja sama apa yang kamu lakukan. Beberapa hari ini kamu jarang banget ikut pengajian, padahal dulu kamu itu yang paling rajin. Sampai segitunya ya kalian itu pengen tahu urusan orang lain. Salut aku. Kita cuma khawatir sama kamu. Takutnya kamu kenapa-kenapa. Kita nggak ada maksud yang lain kok. Tapi aku nggak butuh itu. Kalian tuh terlalu lebay. Udah mending kalian pulang aja. Aku nggak butuh kalian ada di sini. Ayu benar-benar berubah. Kan udah aku bilang dari awal. Ibu mau ngomong apa? Kok kayaknya serius banget sih? Ibu cuma mau tanya satu hal sama kamu. Tapi ibu mohon jawab yang jujur ya nak. Apa bu? Jangan bikin aku penasaran bu. Sebenarnya apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa kamu jarang keluar rumah? Kenapa kamu jarang ke pengajian juga? Apa yang bikin kamu kayak gini? Ya ampun bu, aku itu nggak ngelakuin apapun bu. Aku cuma lagi istirahat aja. Aku pengen santai-santai. Emangnya salah? Salah? Itu sangat salah. Kamu tahu kan yang kamu lakukan itu bikin orang jadi berpikir negatif. Sebaiknya kamu jujur sama ibu. Kamu itu kenapa? Jangan kayak gini. Bu, aku itu nggak apa-apa. Ini pasti ibu udah dipengaruhi sama Kak Surya kan? Ibu sama sekali gak dipengaruhi sama siapapun. Ibu ngomong kayak gini karena ibu khawatir sama kamu. Kenapa kamu gak ngerti? Aku ngerti bu, aku cuma pengen lagi sendiri aja bu. Salah kalau aku pengen sendiri. Udah deh, mending ibu pergi aja. Aku nggak mau diganggu sama siapapun. Hah, ya udah kalau itu yang kamu mau. Kenapa sih orang-orang itu kepo banget? Aku cuma pengen nikmatin waktu sendiri aja. Ini waktunya aku nonton video. Hah, ibu gak tahu lagi gimana caranya bilang sama Ayu. Dia gak mau jujur sama ibu. Ibu tuh yakin ada yang dia sembunyikan. Aku juga sama bu, aku sering lihat dia main HP seharian, tapi aku nggak tahu yang dia lihat itu gimana. Itu artinya kita harus lihat apa isi dari HP Ayu. Ibu takut itu sesuatu yang bikin Ayu berubah. Apa ini? Kenapa ada video yang tidak senonoh kayak gini? Ini terhubung ke HP-nya Ayu bu. Apa? Jadi selama ini video yang seperti ini ditonton Ayu? Ayu, sini kamu. Kenapa bu? Hah? Kenapa ibu sama kakak nonton ini? Jawab jujur Ayu, kamu yang nonton video ini kan? TV ini terhubung ke HP kamu. Bu, aku nggak kayak gitu bu. Kamu udah gak bisa bohong lagi sama kakak dan ibu. Jadi ini yang kamu lakukan. Yang kamu bilang sibuk. Kamu sibuk nonton video haram. Kak, aku nggak ada maksud. Gak ada maksud gimana? Udah jelas-jelas kamu nonton video kayak gini. Mulai detik ini ibu akan pantau kamu. Kamu gak boleh pakai HP kamu. Jangan keluar rumah tanpa sepengetahuan ibu. Sekarang kita tahu alasan Ayu kenapa nggak pernah ikut pengajian lagi. Dia juga kayak orang yang berbeda. Kamu lihat ini. Kelihatan doang alim, tapi aslinya suka nonton video haram. Ternyata hijab itu cuma topeng semata. Kebohonganmu sudah terbongkar. Wah, tinggal nunggu azab aja itu. Hah, aku sebenarnya udah tahu dari lama. Hah? Kamu udah tahu dari lama? Kok kamu nggak ngasih tahu aku sih? Kenapa kamu nggak bilang? Aku cuma ngeyakinin diri aja kalau dia nggak kayak gitu. Tapi ternyata aku salah, dia emang kayak gitu. Jadi ini alasan dia nggak mau datang ke pengajian lagi karena dia udah kecanduan video haram. Aku masih nggak nyangka. Kalian udah tahu soal Ayu? Dia viral di sosmed karena... Iya, kita udah tahu kok. Kita kaget dan gak nyangka. Tapi mau gimana lagi? Sekalipun kita menolak, bukti tetap ada kan? Aku bener-bener masih nggak nyangka. Ternyata selama ini dia cuma pura-pura. Itu semua dia lakukan buat nutupin semuanya. Kita nggak ada yang tahu hati manusia itu kayak gimana. Kita mungkin bisa melihat dia baik, tapi hanya Allah yang tahu. Ibu nggak tahu lagi harus gimana bilang sama kamu. Ibu nggak tahu gimana lagi ngedidik kamu. Semua sudah ibu lakukan, tapi ibu ngerasa gagal sekarang. Ibu gagal jadi seorang ibu. Ibu nggak salah bu. Aku yang salah di sini. Aku mohon bu, jangan salahin diri ibu kayak gini bu. Sejak kapan kamu kayak gini? Kenapa kamu jadi seperti ini nak? Siapa yang ngajarin kamu? Aku minta maaf bu. Aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku bu. Awalnya aku cuma iseng aja, tapi gak tahu ternyata aku malah kecanduan bu. Dan itu sebabnya ibu dan kakak kamu ngelarang kamu terus sendirian. Ibu gak mau kalau kamu terjerumus. Ibu selalu berdoa, tapi kenapa doa ibu gak terkabul?
Aku minta maaf, Bu. Maaf aku udah bikin ibu marah. Aku janji aku gak akan ngulanginnya lagi. Tapi aku mohon, Bu, maafin aku. Ibu kecewa sama kamu, tapi ibu jauh lebih kecewa sama diri ibu sendiri karena gagal mendidik kamu. Enggak, Bu, ibu gak salah. Aku yang salah, Bu. Ibu gak gagal dalam mendidik aku, tapi aku yang gagal jadi anak ibu. Tolong maafin aku, Bu. Sebaiknya kamu lebih dulu memohon ampun sama Allah daripada sama ibu. Aku gak tahu lagi harus apa, Bu. Ibu udah bener-bener gak percaya sama aku. Orang-orang juga banyak yang bully aku, Bu. Semua ini hanya topeng yang aku gunakan agar orang-orang percaya kalau aku itu anak yang alim. Loh, kok bayangan aku malah kayak gini? Aku lagi gak berekspresi kayak gitu. Wow, videonya hot. Enggak. Setiap hari aku harus kayak gini. Aku harus dengar bisikan-bisikan yang bikin kepala aku rasanya mau pecah. Loh, kenapa di TV ada muka aku? Kenapa apapun yang aku lihat jadi kayak gini? Enggak mungkin. Tolong. Tolong. Dek, kamu kenapa? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu? Kakak, mau sampai kapan aku kayak gini, Kak? Aku gak mau kayak gini terus. Aku mau hidup dengan tenang. Aku gak mau dihantui kayak gini, Kak. Kakak tahu kalau kamu saat ini lagi kesulitan, tapi ini mungkin cara Tuhan negur kamu. Kamu bertobat kepada Allah dan jangan kamu ulangi lagi. Sudah, Kak. Aku sudah melakukannya, tapi tetap sama aja. Yang sabar nak, ini teguran buat kamu. Ibu tahu ya sulit, tapi kamu bisa melewatinya. Kamu hanya perlu bersabar. Aku harus bersabar kayak gimana lagi, Bu? Aku udah cukup sabar, tapi aku tetap kayak gini. Itu artinya sabar kamu harus ditambah. Jangan kayak gini, Dek. Sedih kakak lihat kamu kayak gini. Bertaubat terus. Kakak yakin kamu bisa. Benar yang dikatakan kakak kamu. Ini semua hanya tinggal menunggu waktu nak. Jangan putus harapan ya. Terus berdoa sama Allah, minta ampun. Apa orang-orang udah bisa nerima aku ya? Ini udah beberapa kali, tapi aku tetap masih gak berani buat keluar rumah. Mungkin sekarang udah waktunya. Semoga aja semuanya udah reda. Oh, ini orang yang ngakunya alim tapi sukanya nonton video haram. Dia gak tau malu ya, di sosmed kayak orang bener, taunya penyuka video haram. Malu tuh sama kerudung yang dipakai. Orang-orang masih menganggap aku kayak gitu. Mending aku gak usah keluar rumah aja sekalian. Aku gak sanggup dengan hujatan orang-orang. Kasihan Ayu, tapi ini ulahnya sendiri. Sekarang dia harus menerima hukuman atas apa yang udah dia perbuat. Iya, kamu benar. Aku juga kasihan sama dia. Semoga seiring berjalannya waktu semuanya gak kayak gini lagi ya. Dan Ayu bisa berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Amin, semoga aja kita hanya bisa berdoa yang terbaik buat dia. Selebihnya kita serahkan sama Yang Maha Kuasa.